Saudaraku sekalian yang kekasih, bagaimanapun kita harus hidup dalam dimensi yang berbeda dengan dimensi orang pada umumnya. Harus berbeda. Rasul Paulus menulis di dalam suratnya bahwa kita hidup di dunia tapi kita tidak hidup sama seperti anak-anak dunia. Ia juga memberikan kita nasihat oleh ilham roh agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Kalau kita memperhatikan Injil, apa yang diajarkan Tuhan Yesus membawa kita hidup dalam dimensi yang berbeda dengan dimensi hidup orang yang bukan umat pilihan. Tuhan Yesus berkata di banyak ayat, maksud saya di banyak kesempatan yang tertulis di dalam ayat-ayat Alkitab di Injil, bahwa kita memiliki gaya hidup, cara hidup, proyeksi hidup, orientasi hidup yang berbeda dengan mereka yang bukan umat pilihan. Ya saudaraku, berbeda sekali. Dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, Tuhan Yesus memberikan ucapan bahagia, ya. Dimulai dari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini dimensi yang berbeda. Ya. Miskin di hadapan Allah. Dari kalimat itu sudah jelas nampak bahwa orang percaya umat pilihan urusannya hanya dengan Allah. Sampai menyadari kemiskinannya. Nah, kalau menyadari kemiskinan secara umum, miskin materi, miskin pendidikan, miskin pangkat, itu otomatis dialami oleh banyak orang dan mereka mudah menyadari hal itu. Tetapi kalau miskin di hadapan Allah, ini haruslah orang-orang yang bersentuhan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, dan menyadari apa yang Allah kehendaki, dan menyadari bagaimana dan siapa dirinya di hadapan Allah. Di dalam khotbah di bukit di Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, di mana Tuhan Yesus memberikan landasan hidup untuk orang percaya. Tuhan Yesus juga berkata, jangan kumpulkan harta di bumi. Ini bertentangan dengan kehidupan manusia pada umumnya yang mengumpulkan harta di bumi. Kumpulkan harta di surga. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Pindahkan hatimu. Lalu ditulis juga di Injil Matius pasal 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan khawatir mengenai apa yang kau makan, kau minum. Itu dicari bangsa atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dimensi hidupmu berbeda. Jangan takut kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan. Ini ucapan Tuhan Yesus. Lagi pula saudaraku, atau lebih lagi saudara, Tuhan Yesus juga berkata, kamu bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Wah, ini dimensi apa lagi? Dimensi yang berbeda. Kita adalah anak-anak dari kerajaan Allah. Anak-anak Allah dari kerajaan Bapa di surga. Nah, banyak orang Kristen yang belum dientaskan dari dimensi hidup
wajar, dimensi hidup umum seperti yang dimiliki oleh anak-anak dunia, saudaraku. Banyak orang Kristen masih hidup dalam dimensi kehidupan anak-anak dunia yang tentu mereka tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah, saudara, yang masuk dalam rumah Bapa. Ya saudara, saya sendiri juga menyadari dulu bagaimana saya sebenarnya masih hidup dalam dimensi anak-anak dunia, walaupun jabatan saya pendeta, bahkan guru sekolah tinggi teologi. Kita harus berubah, kita harus bertobat, selesaikan semua dosa-dosa saudara. Sungguh-sungguh ubah hidupmu. Ya. Pikirkan, renungkan bahwa kita hidup di hadirat Allah setiap saat dimanapun kita berada. Dan kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Bapa dalam segala hal yang kita pikirkan, renungkan, ucapkan, dan lakukan. Dan setiap kali kita meleset, kita harus sadar bahwa kita meleset. Sekecil apapun kemelesetan itu, sekecil apapun ketidaktepatan itu, saudara. Di sini dibutuhkan konsentrasi atau fokus. Semua juga dalam segala hal dibutuhkan konsentrasi dan fokus. Ya. Anak sekolah, mahasiswa kuliah, orang bekerja, karir, semua juga membutuhkan fokus. Membutuhkan konsentrasi, perhatian, usaha, perjuangan, saudara. Demikian pula untuk hidup dalam dimensi hidup sebagai anak-anak Allah atau dimensi ilahi, dimensi hidup dari orang-orang yang berkodrat Allah. Perlu perjuangan, ada latihan, usaha, fokus, perhatian, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Kalau selama ini kita tidak pernah berjuang untuk sungguh-sungguh hidup dalam dimensi hidup yang benar ini, berarti belum lahir baru. Atau Anda tidak menuju kehidupan yang lahir baru. Untuk itu sekarang mari kita berjuang. Seperti telur bisa pecah menjadi ayam, ya, seperti ibu-ibu yang hamil dan melahirkan, dilahirkan. Perlu perjuangan, fokus, ya, sungguh-sungguh kita maksimalkan semua potensi yang kita miliki untuk bisa hidup dalam dimensi ini. Pelayanan gereja harus benar-benar mengarahkan jemaat untuk memasuki dimensi hidup sebagai umat perjanjian baru atau sebagai anak-anak Allah. Pikirkan perkara yang di atas. Demikian firman Tuhan. Jangan pikirkan apa yang di bumi. Karena kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Coba, saudara. Ini dimensi hidup yang beda sekali dengan dimensi hidup yang dimiliki manusia pada umumnya. Nah, kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus yang juga dicontoh oleh Paulus, kita lihat dimensi hidup manusia yang berkenan di hadapan Allah. Kita harus berambisi kuat, ya, untuk memiliki kehidupan berdimensi ini. Harus ada tekad yang kuat, ambisi yang kuat untuk hal ini. Kita harus mengingini dengan sungguh-sungguh sehingga kita berjuang maksimal untuk bisa mencapai kehidupan yang berdimensi benar, dimensi sebagai anak-anak Allah. Jangan kita meninggal dunia masih memiliki dimensi hidup wajar anak dunia. Yuk, kita bertobat, saudaraku. Mari kita berubah. Selagi masih ada kesempatan, saudara. Dan inilah, saudaraku, pesan nasihat dari Bapa di surga.
melalui mulut saya kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk nasihat-Mu Bapa Elohim Yahweh. Terima kasih untuk perjumpaan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.